Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang kerangka kerja dalam perancangan AI, yaitu arsitektur enterprise merupakan salah satu teknologi informasi yang penting agar ketika Anda mengembangkan, memanfaatkan, dan mengimplementasikan teknologi informasi dapat selaras dengan kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Dalam merencanakan arsitektur enterprise, Anda akan mendokumentasikan keadaan saat ini, menganalisis dan menentukan keadaan masa depan yang diharapkan untuk suatu perusahaan atau organisasi dari perspektif strategi, bisnis, dan teknologi yang terintegrasi. Yang kedua yaitu untuk proyek yang seperti apa framework Zahman cocok digunakan. Jelaskan. Ya, framework Zahman didasari dengan kebutuhan pemrosesan data dari banyaknya pelanggan menjadi lebih kompleks. Framework tersebut akan menunjukkan sistem informasi dari beberapa sudut pandang yang menjalankan kompleksitas dan mempromosikan perencanaan, perancangan, dan manajemen konfigurasi. Seperti yang kita ketahui bahwa enterprise arsitektur sering dikatakan dapat mengelola suatu organisasi atau suatu sistem besar yang bersifat kompleks. Zahman Framework merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara luas. Zahman Framework berguna untuk membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Dan yang ketiga yaitu sebutkan 4 komponen dalam framework FEAF dan jelaskan fungsinya masing-masing secara singkat. Yang pertama yaitu ada arsitektur drivers, agent yang menganalisasi perubahan untuk membentuk EAP, pendorong desain menampilkan cara revolusioner untuk mempertemukan kebutuhan bisnis pihak manajemen. Yang kedua yaitu ada current arsitektur, keadaan arsitektur sekarang atau garis dasar pada enterprise yang meliputi dua area yaitu current business arsitektur dan current design arsitektur. Yang ketiga yaitu ada target arsitektur, keadaan arsitektur masa depan yang diinginkan untuk enterprise yang meliputi dua area target bisnis arsitektur dan target desain arsitektur. Arsitektur model adalah bentuk bisnis dan arsitektur desain seperti kebanyakan arsitektur informasi formal. Model adalah basis untuk manage dan menerapkan perubahan di dalam DA. Yang keempat, ceritakan secara umum alur yang dilakukan oleh framework Gartner. Framework Gartner yang juga dikenal sebagai Magic Quadrant adalah alat penilaian yang digunakan untuk Gartner untuk mengevaluasi vendor dalam suatu industri atau pasar tertentu. Alur umumnya melibatkan 4 utama: penentuan kriteria evaluasi. Gartner menentukan kriteria evaluasi yang relevan untuk industri atau pasar yang dievaluasi. Pengumpulan data. Gartner pengumpulan data tentang vendor yang dievaluasi baik melalui survei, wawancara, maupun penelitian independen. Analisis dan penilaian. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk menilai vendor-vendor yang dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Publikasi Magic Quadrant. Gartner menerbitkan Magic Quadrant yang menyajikan hasil penilaian dan posisi vendor-vendor dalam industri atau pasar yang dievaluasi. Yang kelima, apa kekurangan kelebihan framework TOGAF? Kelebihan TOGAF sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source, sistematis, fokus pada siklus implementasi atau ADM dan proses kaya akan area teknis. Arsitektur resource base menyediakan banyak material referensi karena melibatkan banyak pihak terutama industri. Di TOGAF banyak memberikan best practice atau kejadian real di dunia nyata. Kekurangan TOGAF: tidak ada template standar
untuk seluruh domain. Misalnya untuk membuat blok diagram. Tidak ada artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made.